Kita mau iktikaf di Masjidil Haram. Kita lagi jalan menuju masjid. Alhamdulillah jarak dari hotel ke masjid tuh nggak terlalu jauh, jadi enak. Nah di sini tuh dari siang udah pada sibuk nyiapin buat bukaan. Dia bertruk-truk gitu biasanya, banyak banget. Ini juga bertruk-truk isinya buat bagi-bagi takjil gratis di Masjidil Haram. Jadi dari siang tuh udah pada bawain segede-gede gini. Coba kira-kira ada berapa juta paket takjil gratisnya. Lagi persiapan juga pelataran buat nanti. Biasanya kalau kayak gini dia belum dibuka areanya, dia udah dibuka kalau misalkan emang yang di sana yang udah pada penuh gitu. Jadi juga nanti buat area sholat. Dan ini kita masih sejam lebih menuju waktu sholat, jadi belum terlalu ramai ya askar yang jagain di sini. Dan tentu kita pakai payung karena panas banget nih ya. Aduh, Masya Allah. Silau banget ya, bikin pusing. Kenal nggak motifnya? Apa? Motif payungnya? Ya, siapa yang tahu motifnya? Kan, siapa yang punya juga payung kayak gini. Kita udah masuk masjid dan rasanya pusing banget karena tadi panas banget di luar, nyampe dalam tiba-tiba gelap. Oke, kita lagi nyari tempat dulu buat nanti sholat asar. Biasanya sih masih tetap banyak peluang yang kosong ya, walaupun kelihatannya tuh rame banget. Jadi kita coba aja. Kita Ke kiri, orang cenderung ke kanan, pilih kiri. Ya, kita di daerah Mataf atau di dekat tempat tawaf, jadi kita bisa lihat Ka'bah lebih dekat karena kita satu lantai sama Ka'bah. Ya, biasanya kalau area yang kayak gini dia masih banyak kosong dan dia emang cukup luas gitu, luas ke dalam dan masih banyak kosongnya. Jadi kita beberapa kali di sini. Kita jadinya buka sejadah di sini karena depannya masih ada Ka'bah, masih kelihatan Ka'bah di sana. Di silau. Nah, kita masih bisa lihat Ka'bah dari sini, Masya Allah. Dan di situ emang relatif masih banyak kosongnya. Dan ini tuh masih bisa diisi yang lantai kayak gini. Dan di sana juga masih luas banget. Karena kalau di depan itu udah pasti ramai guys. Udah ada tumpukan buat persiapan bagi-bagi takjil. Jadi kalau habis asar itu semua orang udah nggak pindah tempat karena persiapan buat buka. Dan Masya Allah ramai banget. Dan biasanya tuh pada ditutup gini jalannya. Jadi kalau yang udah masuk udah aman di dalam, kalau udah masuk aman. Tapi kalau buat yang belum masuk biasanya mereka stuck di luar karena belum dibolehin masuk karena jalannya belum dibuka. Jadi harus cari tempat yang udah dibuka gitu. Jadi kalau orang-orang yang udah dapat tempat yang enak pas lagi sholat asar, mereka nggak akan pindah sampai nanti buka puasa. Nih ya, kita lihat orang-orang pada ngantri untuk pintunya dibuka di depan. Biasanya orang yang baru datang pada numpuk di depan gini karena nggak bisa masuk karena ditutup sama askar. Soalnya mungkin mau dibersihin atau gimana. Jadi sebenarnya masih kosong dan di tempat ini juga masih kosong, banyak banget tempat kosongnya. Tapi di situ ditutup mungkin biar lebih tertib kali ya. Jadi buat teman-teman paling cocok tuh emang sebelum asar udah masuk ke dalam dan cari tempat. Ada yang bilang dari jam 10 kalau mau itikaf di sini. Cuman kalau menurut aku sebelum asar tuh udah bisa banget dapat tempat yang enak karena sebenarnya banyak banget tempat-tempat yang masih banyak kosongnya nih kayak tempat aku sekarang. Jadi kalau di sini itu kita punya
apa takjil iftar ya. This is for iftar and this is free for jamaah. Yes. Masya Allah. Masya Allah. There's tamrun and juice ya. Juice, yogurt, mineral water. Masya Allah. Hai, Masya Allah. Thank you ya. Thank you for the yogurt and what is this? It's like milk. Laban. Laban it's milk or yogurt. Nah, not milk. Not milk, yogurt. Laban. Oh ya. Jadi laban ini rasanya dia kayak susu tapi kayak yogurt juga. Jadi aku tadi dikasih sama kakak-kakaknya, Masya Allah. Kita baru duduk bentar, udah dapat kurma bejibul 1 kotak. Terus ini juga dapat 1 kotak ini. Terus dikasih lagi. Masalahnya kita nggak bisa nolak juga kan, karena nggak enak. Tapi alhamdulillah rezeki. Udah nggak muat guys. Dan makan 3 aja udah kenyang sebenarnya ini, Insya Allah. Guys, aku tiba-tiba diajak volunteer buat bagiin takjil. Masya Allah. Tadi aku tiba-tiba diajak ngobrol sama panitia bagi-bagi iftar Masjidil Haram. Terus aku diajak untuk ikut volunteer bagi-bagi dan tadi aku habis bagi-bagi, Masya Allah ternyata seru banget. Bahkan aku sampai dipakein rompi panitianya mereka. Aku disuruh pakai cadar, terus pakai rompi panitia mereka dan ikut bagi-bagi takjil sampai depan Ka'bah. Terus diajak juga buat bagi-bagi teh, tapi aku takut gak berani karena itu kan panas ya, aku takut nggak sengaja kena orang, jadi nggak jadi deh. Masya Allah seru banget. Jadi ini semua yang kita dapat dari bagi-bagi takjil di Masjidil Haram, dan dia untuk yang baru itu pasti dia ada segongnya guys, ada segong-segongnya. Masya Allah guys, abis bagi-bagi iftar dan aku dikasih hadiah banyak banget sama kakak-kakak Arab yang bantuin, yang ngajakin aku buat untuk ikut bagi-bagi. Masya Allah. Dan isinya banyak banget ya, aku tunjukin. Pertama aku dapat body lotion, terus dapat parfum ya, ini parfum Arab gitu, enak banget wanginya. Terus aku dapat uang 5 rial atau 20.000 lebih. Kemudian ini banyak isinya, ada locker ya, locker, terus ada locker lagi tapi ini yang versi lain. Kemudian ini ada coklat, ini ada apa ya, ini kayak makanan Turki apa sih ini, yang Turki gitu gak sih? Ini juga apa ya ini ya, pokoknya ini kayak enak. Dan ini banyak banget permen ya Allah banyak banget. Dan aku udah dikasih ini banyak banget ya. Jadi aku mau ngasih parfum aku ini, kadusnya aku penyekin biar nggak penyok di tas, jadi kita mau rakit lagi. Tadi aku kasih positif parfum aku dan ternyata dia suka banget parfum, jadi kayak pokoknya pas banget gitu. Aku ngasih parfum dan dia emang suka banget parfum. Masya Allah. Iftar, Masya Allah. Malam Jumat terakhir di bulan Ramadan, jangan lupa kakinya guys. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Terawih udah selesai. Biasanya kalau misalkan habis terawih itu masjidnya lumayan kosong karena orang-orang banyak yang balik ke hotel. Nanti rame lagi jam 12 kalau mau qiyamul lail.
Sekarang orang lagi pada istirahat buat persiapan Qiyamul nanti jam 12:30. Dan aku juga kayak mau tidur dulu karena udah ngantuk banget. Aku lagi berdoa tapi malah merem-merem, jadi mau istirahat dulu. Nanti bangun lagi jam 12. Oh ya, di sini itu Isyanya itu dilambatin jadi jam 8:30. Kemudian dari jam 8:30 sampai jam 10 teng itu selesai taraweh dan sholat Isya. Jadi total sholat malam pertama itu 1,5 jam, yaitu Isya plus taraweh sampai jam 10. Lalu dari jam 10 sampai jam setengah 1 ada waktu istirahat. Dan jam setengah 1 itu teng mulai untuk Qiyamul tahajud dan selesainya jam 2. Jadi 1,5 jam juga. Jadi setiap hari kayak gitu selama itikaf di sini di Masjidil Haram. Dan dari jam 2 itu jadi orang punya banyak space waktu buat sahur dulu, buat balik ke hotel dulu, atau yang mau di masjid dulu sampai sebelum azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sekarang udah selesai Qiyamul udah jam 2 lewat. Dan orang-orang udah pada balik ke hotel buat sahur. Ada juga yang masih di masjid. Aku masih di masjid. Dan yang di masjid juga lagi pada makan sahur. Ada yang lagi ngaji. Cuman aku ngantuk banget, jadi aku mau tidur dulu setengah jam. Nanti aku bangun buat sahur dan lanjut ngaji. Sekarang lagi azan pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isi amunisi zam-zam buat di hotel pakai water bag. Kenapa ditutup? Karena biar biasanya suka dimintain gitu sama orang-orang yang males ngambil air ke tempat zam-zam, dan biar aman aja. Kalau habis subuh udah langsung suasananya gak rame, karena di subuh tuh orang-orang langsung pada balik, jadi yang rame itu di jalanan. Jadi hari ini kita mau laksanain umroh mandiri. Kita mau masuk dalam bus, Makkah bus, dia shuttle bus, dan ini kita yang ke Masjid Aisyah tadi. Nono berantem, nono parfum, wangi-wangi. Kalau nanti ke kamar mandi jangan cuci tangan pakai sabun, ingat ya. Hai guys, sekarang aku udah sampai lagi di Masjidil Haram. Tadi kita di Masjid Aisyah Tanim udah sholat subuh, udah sholat sunnah Yes. umroh. Hai guys, kita